nanti tanggal 15 kita akan adakan event bersama Digivis Conference di bawah naungan Kun Visual tanggal 17 hari Jumat ya, di mana nanti semuanya akan lewat Zoom call dengan harapan kita bisa datangkan kurang lebih 1.000 partisipan ya. Ya, tujuan dari Value Talk ini adalah untuk kita bisa bincang-bincang gimana caranya survive di di masa COVID-19 ini di bidang arsitektural termasuk ArchViz ya. Nah, kemudian kalau mau register kalian bisa langsung klik register di sini ya. Pembicaranya total ada 6. Kita ada undang Mbak Imelda Akmal ya sebagai pengarang buku di bidang arsitektural. Kemudian ada Mas Mande ya dari Deform. Kemudian ada ini Mario Wibowo Fotografi, ada Mas Rio dari Polinet, kemudian saya sama Kun juga akan sebagai salah 2 pembicara. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini di websitenya belum diupdate, tapi yang pasti saya ada kontak ke beberapa software developer dengan harapan kita mendapatkan ini ya, mendapatkan support. Yang pasti sudah balas adalah GrowFX, X-Level GrowFX, dia akan memberikan 3 license gratis untuk diundi. Kemudian Vizpark juga dia akan memberikan 3 license dari Max Tiles, termasuk Wall and Tiles dan OmniTile. Jadi semuanya langsung dibawa jadi 1. Terus kemudian nanti akan ada diskon khusus bagi yang beli license-nya Vizpark menggunakan kode promosi yang diberikan, dan keuntungannya nanti yang sekitar 10%, bukan 10% dari keuntungan, tapi 10% dari sales-nya yang dibeli melalui acaranya kita ini, nanti akan dikirim kembali ke kita ya untuk didonasikan. Ya, tapi diundi ya. Tapi sebentar lagi GrowFX ada spring sale ya. Ada spring sale. So, mumpung lagi ini ya, lagi promo spring sale. Jadi saya harap bisa beli karena di 2G sendiri kita banyak mengeluarkan tutorial tentang GrowFX ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin karena kita sangat dekat sama GrowFX ya. Jadi 2G ini sangat dekat hubungannya sama Vizpark sama GrowFX. Jadi kalau misalkan kalian ada mau bikin tutorial tentang mau request tutorial tertentu tentang GrowFX, nanti bisa bisa kontak ke kita ya. Nanti kita bisa bikinkan. Nah, bagi yang belum masuk ke grup ini Telegram di online review, bisa segera join saya ketik di chat room. Ada 2 link, satunya channel, satunya grup. Channelnya nanti untuk pengumuman, yang satunya untuk grup kalau kalian mau rame-rame ngobrol. Jadi di online review ini banyak yang bisa kita bicarakan ya. Jadi kadang banyak orang gila juga di sini. Ya ngobrol-ngobrol seputar ArchViz, kadang boleh tanya tentang teknik lah ya. Seperti itu. Terus kemudian kita bakal sering share event-event gratis di sini. Ini saya sharing screen-nya, saya matikan, saya kasihkan ke Pak Evan ya. Oke, Evan. Udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Mulai ya ini ya. Kita start dulu. Jadi kemarin saya ikut online review yang pertama dan kedua. Itu saya lihat banyak masalah yang terjadi di artis di Indonesia ini, itu kalau mengurusin komposisi masih sangat kurang sekali. Itu hampir di setiap renderan itu pasti masalahnya adalah komposisi. Jadi padahal komposisi ini adalah sesuatu yang sangat penting pada saat kita bikin sebuah visualisasi. Jadi Pak Renaldo minta saya untuk membawain sedikit teori yang paling simpel lah untuk komposisi ini supaya kita bisa at least pakai yang paling mudah dulu. Ini cara yang paling mudah untuk bikin komposisi, istilahnya gitu.
Dan setelah ini baru kita akan review beberapa karya yang sudah disubmit ke saya kemarin. Ada banyak kemarin, cukup banyak. Nanti kita bahas satu persatu, singkat-singkat aja karena sebenarnya cukup simpel untuk komposisi ini buat saya sih. Buat saya cukup simpel karena di 2G juga saya sendiri yang kebanyakan ngurusin masalah komposisi ini. Jadi saya selalu kasih masukan ke artis-artis di 2G ini. Ya, jadi kita mulai aja. Jadi yang komposisi yang akan saya ajarkan di sini adalah penggunaan rule of third, karena ini yang paling simple. Jadi bisa kalian lihat rule of third ini cuma membagi image menjadi 3 bagian, di mana kita memiliki 4 titik di tengah yang bisa kita gunakan sebagai titik fokusnya, titik fokus utamanya, di mana aktornya itu ada. Ini adalah cara yang paling simple. Jadi selain itu juga kita membagi image ini menjadi 3 bagian. Dari garis-garis ini kita juga bisa gunakan ini. Jadi biasanya itu digunakan yang paling mudah satu untuk horizon line. Jadi di sini bisa kita lihat di sini dia bagi berdasarkan horizon line-nya di sini. Untuk image yang satunya juga dia horizon line-nya di sini. Jadi ini cara paling mudah yang pertama. Yang kedua mereka akan letakkan fokus itu berada di titik-titik utama. Misalnya ini bangunan ini sebagai titik utama fokusnya. Dia diletakkan di kurang lebih. Jadi jangan kita pakai rule itu sebagai patokan yang harus benar-benar persis di titiknya. Enggak, karena sebenarnya titik-titik ini kalau enggak ada garisnya kalian juga enggak kelihatan, enggak tahu persisnya di mana. Jadi rule ini ada cuman untuk guidance-nya aja, untuk panduannya kalian aja. Supaya mudah. Yaitu kira-kira seperti ini, dia diletakkan di garis sepertiga di sini untuk bangunannya, titik-titiknya dia berada di titik-titik utama. Belum. Ini mata kalian ya? Itu minta di full screen aja katanya. Oke, bentar. Bisa kelihatan ya? Udah. Oke. Ya, jadi titik-titik utama ini biasanya adalah titik di mana kita melihat poin utamanya langsung, mata kita langsung terarah ke sana secara tidak langsung. Jadi istilahnya gini, begitu kita lihat gambar ini, mata kita tertujunya paling mudah adalah ke titik utama 4 titik di tengah ini. Sedangkan untuk pembagiannya, untuk memberikan sebuah komposisi yang seimbang, yang dipakai adalah 1/3 dan 2/3. 1/3 langit, 2/3 bangunan atau objeknya di sini, dan ini juga sama. 2/3 langit dan 1/3 adalah land-nya. Kira-kira seperti itu. Terus, ini salah satu contoh juga penggunaannya. Kalau di interior, ini juga bisa. Jadi kita taruh titik di sini. Jadi mata kita memang, ini fokus utama dari gambar ini adalah kursi ini dengan mantel bulu-bulu ini. Jadi karena ini menarik, kita taruh di sana, kita memang ingin menceritakan sesuatu tentang, mungkin di sini jadi kesannya, oh enak sekali duduk di sini, jadi poin utamanya aktornya adalah ini. Sedangkan untuk pembaginya, bisa kita lihat di sini, kita bagi persis di raknya ini kurang lebih di sini. Jadi kita membagi image menjadi 3, yang tengah ini pas di raknya ini, terus kita bagi lagi, mungkin yang ini jadi bagian bawah dari busesnya, baru ini bagian lainnya ke sini semua.
Itu kira-kira untuk komposisi interior ini. Jadi ini cukup simpel sekali penggunaannya. Jadi karena simpel ya, ini sebenarnya cara yang paling mudah untuk kalian gunakan ketika kalian bikin komposisi. Ini juga sama, bisa kalian lihat juga, kita meletakkan ini di sepertiga kanan, seperti ini, dan titik utamanya adalah titik ini. Yang ini juga kita kelihatan fokusnya di sini, persis. Jadi begitu kalian lihat gambar ini, langsung kalian fokus akan ke kursi ini. Bukan ke yang lain lagi. Jadi ini membuat image-nya menjadi enak dipandang. Seperti itu. Karena renderan sebagus apapun, nanti kita bisa tunjukin ya, renderannya sebenarnya bagus. Tetapi kalau komposisinya kurang, renderan ini nggak bisa maksimal gitu. Apalagi kalau renderannya masih belum bagus, komposisinya nggak bagus. Pasti hasilnya ya nggak bagus pasti. Kira-kira kayak gitu. Terus yang berikutnya, yang paling simpel juga adalah leading line. Leading line ini kita mencari garis-garis imajiner yang mengarahkan kita kepada fokus utama dari gambar kita. Contohnya seperti Menara Eiffel di sini. Ini bisa kalian lihat paving-nya membentuk garis-garis imajiner yang membuat mata kalian itu langsung tertuju pada Menara Eiffel di tengah ini. Menggiring matanya menuju Menara Eiffel di tengah ini. Ini juga kalian bisa lihat dengan adanya jalan di sini, itu jalan ini akan menggiring matanya kalian menuju fokus utama. Yaitu di sini adalah pohonnya ini. Jadi ini nanti kita akan bahas di renderan. Saya kemarin sudah lihat ada yang sudah menggunakan ini juga, which is menarik juga. Bisa kita lihat nanti di review di pekerjaannya. Ini kalau untuk yang kita bikin kemarin, ini bahan workshop sebenarnya, ini untuk komposisi leading line. Bisa kita lihat juga. Jadi leading line ini, garis-garis di sini, ini mengarahkan mata kita untuk terfokus kepada di living room sini. Karena semuanya garis ini bisa ngarahin ke sana, baik dari highlight dan shadow di sini, maupun dari posisi perspektifnya. Itu mengarahkan kita ke living room sini. Jadi begitu kita lihat gambar ini, orang langsung ngelihatnya adalah living room sini dulu, bukan yang sini. Kira-kira seperti itu untuk leading line. Ini tambahan sedikit, ini mungkin banyak yang tidak membahas ini, padahal ini adalah hal yang cukup penting dalam sebuah visualisasi. Jadi bisa kita lihat ada yang namanya, dalam sebuah image yang bagus sebenarnya ada yang namanya foreground, yaitu objek yang dekat dengan kamera, midground, yaitu fokusnya kita, dan background. Pokoknya ada, belum tentu fokusnya ya, yang di midground belum tentu fokusnya, tapi itu ada tiga space yang kita gunakan untuk mendefinisikan depth dari image-nya itu. Bentar, ini videonya bisa diumpetin, bisa digeser. Sorry. Yang image di sebelah sini juga sama. Ini sebagai foreground-nya di sini. Di kursi di sini. Midground kita nanti punya, kita di sini ada penjelasannya kayaknya. Oh, enggak ada di sini ya. Jadi ini foreground. Nanti midground-nya di sini, background-nya adalah sudah yang di luar ini. Jadi kita ada
ada apa pembagiannya yang dekat dengan kamera yang mana, yang di tengah yang mana, yang jauh dari kamera yang mana. Dari sana kita bisa lihat bahwa sebuah image itu memiliki kedalaman karena ada perbandingannya. Bayangin kalau di sini nggak ada ini, jadi benar-benar kosong. Mungkin tetap bagus renderannya, cuman akan ada yang kurang. Depth-nya masih kurang, kedalamannya masih kurang karena nggak ada pembandingnya. Kira-kira seperti itu. Lalu saya akan jelasin untuk reviewnya aja. Jadi kita bisa masuk langsung ke prakteknya supaya nggak cuma teori istilahnya. Karena kalau cuma teori kan susah dimengerti kadang-kadang. Kok seperti itu tuh gimana pakainya? Saya buka dulu. Yang pertama ini Anwar. Nggak tahu nih online nggak orangnya ya di sini. Dia ada submit dua image. Saya buka dulu di sini. Ini kalau kalian lihat, renderannya sebenarnya bagus. Nggak ada masalah sama renderannya itu harusnya dia sudah oke lah gitu. Belum. Ya? Ini masih PowerPoint yang kamu buka. Oh. Oh, new share ya? Sorry. Kamu nggak bisa share screen aja ya? Kalau share screen, Ini screen nih? Kalau screen lebih enak. Oke. Jadi ini dari Anwar. Renderannya sudah cukup oke sebenarnya. Cuma di sini bisa kita lihat kenapa kok masih nggak enak dilihat gitu. Karena sebenarnya komposisinya kurang. Saya bisa lihat dari beberapa yang disubmit ke saya. Ini ada satu dari Anwar, dari Bowie, dari Erwin, dari Ignatius Fidelis, Iqbal, Munov, Pasca Rupang, dan Stefanus Setiawan. Jadi lumayan banyak nih. Lumayan banyak yang saya bahas hari ini buat dijadikan kasus. Dan dari sini yang saya lihat, ini yang cukup menarik adalah artis ini sebenarnya apa sih yang mau dilihatin gitu. Ketika kalian melihat image ini, fokusnya itu sebenarnya di mana? Apa yang sebelum kita ngomong komposisi, apa yang mau dikomunikasikan sebenarnya di gambar ini? Apakah ini cuman pasang lalu hit render atau gimana? Sama dengan image yang ini. Kita bisa lihat di sini, kita cuma bisa tahu ya ini ada sofa di sini, ada tempat tidur di sini. Terus poinnya apa? Apa yang mau ditunjukin? Dan setelah kita buka di sini, saya menggunakan crop ya ini di Photoshop. Terus saya keluarin di sini ada rule of third gini. Jadi untuk mudahnya, di sini bisa kita lihat benar-benar rule of third ini nggak kebagi apa-apa gitu. Jadi itu kenapa kok komposisinya masih nggak enak gitu. Renderannya bagus, tapi komposisinya belum. Jadi poinnya juga kita nggak tahu. Ini mau nunjukin, mau cerita tentang apa, mau mengkomunikasikan apa, seperti itu. Yang bisa saya lakukan adalah di sini, saya nggak tahu nih ruangannya luasnya seberapa. Tapi kalau sempit juga kita masih bisa gunakan kamera clipping di belakangnya, jadi kita masih bisa mundur sedikit. Kalau saya pasti akan kasih space sedikit untuk sofanya di sini. Saya pasti akan kasih space. Supaya apa? Supaya di sini masih terlihat sesuatu. Entah di sini ada mejanya, entah di sini ada mungkin lantainya sudah di sekitar sini. Misalnya saya kasih space gini, lalu saya kasih tambahan lagi segini. Nah, misalnya seperti ini.
Jadi di sini kita masih bisa, ini video nggak bisa di-hide ya? Video apa? Oh, bisa. Video muka itu loh. Sorry. Nah, ini bisa kita lihat di sini, saya kasih layer sedikit di sini, saya coret-coret sedikit. Ini mungkin kursinya akan selesai di sini. Dia akan selesai di sini. Di sini dia akan ada tambahan detailnya lagi. Tadi kelihatannya di sini masih ada kursi-kursinya lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini mungkin masih bisa kita kasih ada, misalnya memang dia ada meja atau ada something di sini. Dia akan jadi foreground-nya dia. Dan kalau kita lihat di sini ketika kita bagi menjadi rule of third, menggunakan rule of third sekarang yang paling simpel aja. Sekarang kita bisa lihat ini space-nya sudah mulai terbagi di sini. Di mana 2/3-nya saya gunakan untuk memotong elemen ini. Jadi ini kurang lebih aja ya, seperti ini. Lalu fokusnya nanti akan ada di sini. Which is orang akan melihat langsung dari selimutnya ini di sini. Dari terunya di sini. Yang menarik. Dan di sini akan ada foreground, entah itu pakai depth of field atau enggak. Tapi at least dia punya something di sini. Untuk ngisi di depannya. Atau di sini dia masih ada kelihatan ada kursinya sedikit. Karena tadi kita bisa lihat di image yang berikutnya itu ada kursinya di sebelahnya. Yang ini. Jadi akan jadi lebih menarik lagi. Karena kelihatan, oh ini ada space-nya. Jadi kalau sekarang tuh kesannya ini ruangannya itu nggak bisa dilewatin orang. Seperti itu. Cuman kalau saya kelihatan di sini ada jalan di sini, cuman untuk jalan di belakang sofa menuju tempat tidur. Dan orang tidak fokus di sana karena dia tidak berada di rule of third-nya. Begitu tadi saya apalagi saya dengan begini. Dia akan jauh sekali. Dengan begitu, fokusnya nggak akan ke sana. Kita nggak tahu tadi fokusnya kemana-mana. Jadi kebingungan, orang ini kebingungan. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk image yang kedua ini juga sama, tapi ini masih lebih bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, saya rasa di sini karena di sebelah kanan ada jendela, mungkin bisa dilihatin jendelanya sedikit di sini. Bisa dikeluarin jendelanya sedikit. Dan ini jangan dipotong. At least untuk kursinya jangan dipotong. Dan begitu kita bagi seperti ini, ternyata fokusnya sudah berubah ke something yang ada di atas meja ini. Entah mungkin di sini yang mau kita tunjukkan adalah misalnya suasana breakfast di pagi hari yang nyaman misalnya. Kita bisa taruh di sini aksesori untuk yang mendukung. Mungkin ada kopinya, ada bukunya, mereka baca buku di pagi hari atau seperti itulah kira-kira kurang lebih. Jadi kita memberikan sebuah cerita di image-nya. Nggak sekedar cuman gambar renderan seperti itu aja. Nah, ini juga kita bisa lihat. Begitu saya bagi seperti ini, bagian dari lemari ini juga sudah mulai masuk ke bagian sepertiga. Jadi lantai ini masuk di kurang lebih sepertiga bawah. Ya, kurang lebih jadi seperti itu. Karena begitu kita ilangin garisnya, kita sudah tidak tahu ini garisnya di mana. Jadi itu kira-kira aja sebenarnya. Tapi kurang lebih dia akan pas. Mungkin di sini kalau ada jendelanya di sini menarik juga. At least kelihatan sedikit di sini. Ini masih kelihatan definisinya semua sampai sini.
Nah, ya kurang lebih seperti itu. Ini juga sebenarnya kalau ada mungkin memang desainnya ada mejanya atau ada apanya dikeluarin sedikit di sini juga menarik juga. Supaya dia lebih ada depth-nya lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saya kalau dapat image ini, saya nggak ngambilnya nggak dari sini dan nggak dari sini. Saya mungkin ngambilnya pakai 2 titik lenyap, tidak menggunakan perspektif 1 poin, tapi 2 poin. Mungkin akan dari ujung sini menuju ke arah bed sana. Jadi sudah kelihatan sama area di kursi-kursi yang sebelah sini. Karena informasinya cukup mirip sama dia. Kecuali memang ini request-nya dari kliennya, saya nggak tahu juga. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya, mungkin nggak usah di-save dulu. Bowie tadi orangnya izin sama saya nggak datang, tapi nggak apa-apa dibahas sedikit di sini. Kemarin saya sudah lihat image-nya. Sama kita bagi juga menggunakan rule of third. Dan bisa dilihat di sini, kenapa kok ini masih nggak enak? Karena tidak menunjukkan apapun. Jadi kita benar-benar nggak lihat ini yang mau tunjukin itu apa sih di sini. Kalau dilihat di fokusnya, yang pasti menarik mata kita adalah kursi ini malah. Kursi dengan pola-pola ini. Di mana seharusnya itu bukan poin yang perlu kita tunjukkan di sini. Kalau buat saya. Karena nggak ada gunanya di situ. Nah, saya lebih baik, saya pasti akan bikin image ini sedikit lebih luas di sini. Kira-kira seperti ini misalnya. Dia akan ini kira-kira akan seperti ini. Mungkin ini memang garis batas sampingnya. Ini nggak tahu nih, mungkin ada temboknya sampai sini. Ini ada terusannya sampai sini. Kira-kira gini. Lalu kalau kita lihat di sini, ini karena poinnya di sebelah sini, mungkin saya akan taruh di sini, mungkin dia ada laptopnya. Supaya dia menarik sedikit. Supaya ada ceritanya. Jadi kira-kira dia akan ada di pembagian kurang lebih di sepertiga. Walaupun tidak pas di titiknya ya. Tapi begitu saya ilangin, kalian juga udah tidak tahu persis titiknya di mana. Tapi ini saya membaginya kurang lebih seperti itu. Seperti ini juga saya bagi kurang lebih di sini. Lalu untuk horizontalnya nih, nggak sengaja, memang dia persis di atas pintu dan bawah pintu, kurang lebih. Jadi image ini benar-benar kebagi 3. Nah, ini penggunaan rule of third yang paling simple untuk benerin image-nya seperti apa. Jadi menarik sekali. Oke, yang Bowie saya pikir sudah cukup. Lanjut aja, biar tidak kelamaan juga. Sekarang yang, ini harus oke dulu. Erwin. Ini kasusnya juga mirip sekarang. Rule of third-nya nggak pas dimanapun, Mas Yan. Jadi mungkin bisa dipas-pasin sini. Ini sudah lumayan lah.
karena dia sudah mendekati. Cuman yang bikin saya nggak seneng sebenarnya, kalau saya pribadi ada di sini. Dia mau menaruh depth di sini, tapi malah jadi distract di sini. Karena mungkin terang ya, kondisinya di sini terang. Mungkin kalau ada lightingnya saya prefer saya akan gelapin ini. Kalau saya pribadi saya akan kurangin malah. Di sini saya akan kurangin sehingga kurang lebih malah di sini jadi pas dia. Untuk bawahnya saya kasih ruang napas sedikit untuk sofanya supaya dia nggak terlalu mepet dengan lantai. Jadi ada kesannya tuh luas gitu di sini. Jadi kasih napas sedikit di sini. Kalau atasnya saya nggak terlalu senang sama ini sebenarnya, karena distract. Jadi saya prefer saya ilangin kalau saya. Atau saya crop sedikit seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ini mungkin perlu lebih gelap di sini. Saya turunin sedikit. Saya turunin sedikit. Dia lebih gelap sedikit. Supaya nggak terlalu distract. Jadi mungkin di renderannya dimatikan aja lampunya di sini. Supaya nggak terlalu terang merahnya di sini. Terus kalau titiknya, sepertiganya, ya dia jadi persis di laptopnya ini sebenarnya. Mungkin tidak harus sama semua seperti ini, karena aneh sih sebenarnya. Udah laptop, masa wallpapernya sama semua. Kalau komputer mungkin memang kantornya punya template seperti itu ya. Tapi ini sama semua, Mas Yan. Mungkin di sini bisa dijadiin untuk storytellingnya. Mungkin ada entah dia yang di sini, entah lagi dipakai orang, ada coffee-nya di sini, atau gimana, ada papernya di sini, ada ballpoint-nya di sini. Jadi area ini adalah area utama sebagai aktornya nanti. Dan di sini kurang lebih pembagiannya ada di 1/3 di sini. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah lebih enak daripada sebelumnya. Bisa kita lihat kalau ini. Nah, fokusnya kemana-mana nggak tahu yang dituju yang mana. Ini kita akan lebih terfokus di sini. Lalu baru lihat sekelilingnya seperti apa suasananya. Oke. Berikutnya Fidelis Tirto. Ini. Kalau ini kasusnya mungkin saya nggak lebih ngomong ke rule of third. Karena yang saya lihat di sini adalah apartemen ini sempit sebenarnya. Apartemen di Indonesia ini pasti sempit. Nggak tahu di mana ya, cuman kayaknya sih di Indonesia. Cuman ini cukup sempit. Dan di sini kesannya jadi, karena saking sempitnya, ceilingnya kerasanya tinggi sekali. Plafonnya tuh tinggi sekali. Padahal mungkin jadi ini sebenarnya pendek sekali, bukan tinggi. Karena kenapa kesannya jadi tinggi? Karena sebenarnya proporsinya ini image size-nya seperti ini. Kalau saya pribadi, saya akan bikin ini dari, saya akan bikin ini dari sini. Kameranya akan saya bikin 1 point perspektif dari sini ke sana. Lalu resolusi akan saya bikin jadi lebih apa ya? Seperti HD lah, at least seperti ini misalnya, tapi 1 point perspektif.
Kenapa? Karena saya ingin memperlihatkan area sini. Saya ingin memperlihatkan area sini. Area sini. Mungkin ada TV-nya atau ada apanya, saya nggak tahu. Di sini. Supaya kesannya tuh ruangannya tuh jadi luas. Karena dari resolusi HD ini, ruangannya jadi kelihatan luas sebenarnya. Luas ke samping, bukan tinggi ya, jadi luas. Karena image ini kan, ruangan ini bukan image-nya, ruangan ini sebenarnya sempit, tapi mau diperlihatkan itu lega. Tapi yang terjadi malah karena proporsinya itu tinggi, yang terjadi malah tetap kelihatan, mungkin tidak kelihatan terlalu sempit, tapi dia kelihatan jadi tinggi sekali. Jadi kelihatannya jadi sempit malahan, tambah sempit. Jadi kalau saya prefer seperti itu. Supaya kalau dari sini kenapa? Saya minta dari sini karena saya mau memperlihatkan juga ini area sini. Sorry, saya ganti warna merah aja. Saya ingin memperlihatkan area sini. Jadi ini dinding sebelah sini kan nggak kelihatan nih. Backsplash-nya sebelah sini nggak kelihatan. Begitu saya pindah posisinya dari sebelah sini, lihatnya, otomatis ini akan kelihatan sisinya. Jadi informasinya akan lebih padat. Dan mungkin ini kitchen kabinetnya akan kelihatan semua di sini. Walaupun sedikit. Jadi akan lebih menarik daripada kita cuman ngelihat ini, sisi samping sebelah ini, cuman kotak aja. Ini apa gitu. Masih nggak tahu. Jadi informasinya akan lebih bagus, ruangannya akan terkesan lebih luas karena kita sudah potong. Jadi HD seperti ini, kurang lebih HD lah, saya nggak tahu. Mungkin tergantung, nggak bisa dipatok HD juga, karena kalau saya nge-crop biasanya ya kira-kira aja. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin ini kalau jadiin posisinya dari posisi sebelah sini, dari satu titik lenyap, mungkin dia akan pas kurang lebih nih membagi jadi 3 juga. Bagian sininya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena begitu kita rotate juga, jadi posisi satu titik lenyap, informasi ini tuh nggak terlalu necessary, karena di sini kosong juga. Begitu kita shot dari sana, ini akan ada kepotong segini mungkin. Tapi kita menambahkan informasi lebih di sana. Jadi akan lebih menarik lagi. Kurang lebih seperti itu. Terus next-nya, untuk image ini sudah, saya cuma komen seperti itu. Lalu ini, dari Iqbal. Ini menarik sekali, karena sebenarnya waktu saya lihat image ini juga, wah ini sudah oke nih. Tapi kenapa kok mungkin Mas Iqbalnya juga masih bingung. Kok kayaknya kok masih ada yang kurang. Kenapa gitu. Sebenarnya secara, kalau kita lihat, kita bagi menjadi 3, image ini sudah pas. Menggunakan rule of third itu sudah pas sekali. Tapi yang terjadi ketika kita ngelihat image ini adalah karena titiknya itu sebenarnya, titiknya ada di sini. Jadi fokus kita cenderung akan melihat area ini. Di mana di sini tidak ada apa-apa, tidak ada informasi apapun. Area kaca ini di sini. Jadi kurang menarik seperti itu. Kalau saya sendiri sudah ditaruh di poin yang pasti akan dilihat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada informasi apapun. Itu yang bikin mungkin masih ada yang rasanya masih kurang gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih senang naruh ini
di entrance misalnya. Misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ini bagus yang di sebelah sini. Karena kalau kita lihat, kita melenceng sedikit, bukan menggunakan rule of third, kita menggunakan golden spiral misalnya. Kemarin muternya gimana ya? Ini. Nah, dia posisinya sudah persis di posisi orangnya ini sudah mendekati lah. Dia menarik. Makanya ini menjadi poin, salah satu poin juga yang menarik. Tapi di poin sininya kurang bagus. Jadi tergantung message-nya mau disampaikan apa. Kalau kita mau sampaikan suasana yang di luar ini, ya ini bagus. Nggak ada masalah. Tapi kalau utamanya yang mau ditunjukkan adalah bangunannya, jadi kurang. Karena yang ditunjukkan sebagai poin utama adalah si jendela. Yang tidak ada apapun. Mungkin detailnya juga kurang di sini, yang cuman polos saja. Jadi kayak nggak, apa ya, mata kita ke arah ke sana, cuman kita nggak dapat apa-apa di sana. Kayak gitu. Cuman kalau kita mau fokus di suasana dari orang-orangan di sini, di mana lagi barbekyuan, lagi makan di outdoor seperti ini bagus. Nggak ada masalah. Balik lagi ke rule of third. Jadi kita bisa kombinasi ya, nggak selalu ada pada satu terpatok harus rule of third, harus golden ratio atau yang lain, karena ada banyak sekali. Kalau kita lihat di sini juga ada macam-macam, dan belum semua nih di sini. Sebenarnya peraturannya, bukan peraturan, tapi rule cara mencari komposisinya itu ada banyak sekali. Yang kita tidak mungkin bahas satu persatu di sini juga karena memang banyak sekali. Bisa seharian lebih mungkin bahas itu nanti. Jadi kira-kira seperti itu punya Mas Iqbal yang bisa saya kasih komen seperti itu. Kalau misalnya tetap mau ditunjukkan dua kondisi ini antara orang-orangan ini, kondisi di sini, makan di outdoor ini, suasana ini dan rumahnya, saya bisa suggest itu dari sini. Jadi kita geser kameranya lebih ke sana. Jadi kita ngelihatnya lebih ke sana. Mungkin bisa lebih bagus. Karena saya nggak pasti, karena saya nggak nyoba juga, nggak nyoba di scene-nya seperti apa juga. Mungkin bisa lebih bagus. Kalau misalnya mau melihatkan keduanya. Jadi mungkin bisa dipasin jadi kalau dilihatin pakai rule of third mungkin juga jadi sepertiganya jadi ikut di rumahnya atau di bagian entrance-nya atau gimana. Tapi kalau balik lagi, kalau yang ditunjukkan adalah suasana, ini sudah oke. Nggak ada masalah. Terus saya lanjut ke, nah ini yang paling susah nih. Yang paling susah nih. Saya close aja deh yang lama. No. Saya buka. Ini. Waktu ditunjukin ini saya juga bingung. Saya mau komentar apa sebenarnya. Karena memang ini sudah menarik sih. Tapi pertama kali waktu Bang Munov ini kirim image ke saya, yang dikirim adalah ini. Jadi saya keluarin ini sebelumnya seperti apa untuk jadikan kasus supaya tahu dulu. Tidak membuka. Terus saya buka pakai viewer aja.
Nah ini. Bentar, saya kecilin sedikit. Kita bisa bandingkan di sini. Ini yang lama sebelumnya, yang dia kirim ke saya sebelum direvisi sendiri dan diupdate. Jadi di sini bisa kelihatan sekali kalau proporsi dari sofa di depan ini, dia ada kirim 2 kemarin. Nah ini 1 dan 2. Ini yang lebih kelihatan lagi. Jadi proporsi sofa yang di depan ini karena lensanya terlalu wide, menggunakan lensa yang terlalu lebar, yang terjadi adalah seperti ini. Dia sofanya jadi lebar sekali. Sedangkan sebenarnya yang mau ditunjukkan di sini adalah tempat tidurnya. Tapi ini kalah sama sofanya di sini. Ini yang bikin dia masih penasaran, makanya bikin cari kamera angle lagi. Pada akhirnya diupdate saya yang terbaru ini. Jadi ini salah dari kamera angle-nya. Jadi jangan gunakan kamera angle yang terlalu wide, nanti jadinya seperti ini. Jadi tergantung dari sikonnya juga ya. Tergantung dari sikonnya, keperluannya, visualnya mau menunjukkan seperti apa. Tapi kalau untuk bedroom ini, karena kita yang mau ditunjukkan adalah bednya, sekarang dia kalah sama sofa bednya. Karena ukurannya kalau kita lihat sekarang, ini besar sekali. Bahkan mungkin kalau orang awam melihat, jangan-jangan bilang, ini sofanya besar sekali nih, gitu. Sofanya sebesar bednya nih. Mungkin lebih besar dari bednya malahan gitu. Jadi itu harus kita hindari seperti itu. Caranya kita edit lensanya supaya tidak terlalu wide. Which is itu sudah dilakukan dengan baik di sini. Di renderannya ini. Cuman saya ada sedikit komentar ini. Kalau saya pribadi, karena apa ya, saya nggak tahu kenapa kok plafonnya malah dihilangin, which is cuma kelihatan sedikit sekali. Yang jadi space-nya itu nggak kerasa, gitu. Kalau saya lebih prefer saya tak naikkan sedikit di sini, supaya dia ada ruang sedikit untuk bernapas si plafonnya, kelihatan plafonnya sedikit. Tapi saya kurangin bawahnya sedikit. Ya, kira-kira kayak gini. Nah, jadi bawahnya ini supaya nggak terlalu luas, ini bisa dibandingin. Dari gini sama gini. Ini kira-kira yang kelihatan kan seperti ini nanti. Ini masih kelihatan plafonnya segini. Ini masih kelihatan kertenya sampai segini. Mungkin di sini masih kelihatan, mungkin ada lampunya atau ada apanya di sini. Which is informasinya semakin banyak, makin bagus. Ya, jadi lebih menarik lagi. Kayak gitu. Jadi kesannya sekarang plafonnya, kesannya plafon tingginya itu mulai berasa karena ini sudah nggak di crop lagi. Karena kelebihan bedroomnya ini sebenarnya dia punya plafon yang cukup tinggi, yang megah, yang keren lah ya, bedroom mahal gitu ya. Jadi sayang kalau malah nggak dikeliatin space-nya di sini. Walaupun ini cuma putih aja, mungkin kan cuma plafon aja, tapi itu bisa memberikan kesannya leganya lebih kerasa. Bawahnya bisa dikurangi, enggak apa-apa. Dan kebetulan kalau dipasin di rule of third, memang ini dia membaginya persis di bednya ini. Jadi langsung spot on gitu.
Untuk lensanya sih sudah bagus. Karena kalau di zoom in lagi mungkin juga ruangannya jadi nggak lega lagi nanti. Kira-kira gitu. Tapi ini komposisinya dari sofa bed sama ininya sudah lebih better daripada yang tadi, dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau renderannya sih keren, sudah renderannya. Saya lanjut. Nah ini yang ngumpulin yang punyanya Pasca Rupang, nggak tahu datang nggak orangnya. Kemarin saya sempat komen, ini sebenarnya sudah bagus. Saya juga bingung mau komen apa ini. Ini menarik sekali. Saya buka satu dulu di sini. Ini nggak gampang sih bikin seperti ini. Jujur aja, bagus sekali. Walaupun dia nggak pas roll of third, bukan roll of third juga, dia nggak terlalu pakai roll of third. Tapi di sini ya masih deket-deket, yang bawahnya sama atasnya ini baginya deket-deket lah. Nggak harus persis kayak gini juga, ya nggak harus kan jelek malahan tuh. Kalau kayak gini jadi jelek malahan. Kecuali kayak gini, ya mungkin masih bisa juga. Tapi dia mungkin mau ngeliatin bangunannya lebih besar lagi, which is oke juga, nggak ada masalah. Nggak harus seperti ini, karena kalau seperti ini mungkin bulannya terlalu besar atau gimana. Komposisinya sudah menarik, sudah bagus. Ini salah satu contoh yang bagus ya. Jadi kalau saya di sini mungkin masih bisa, kalau ditanyain mau di-enhance apa lagi, saya mungkin kasih karakter di sini. Saya kasih karakter di sini. Entah itu apa, nggak tahu. Jadi kalau kita ini kira-kira pas lah, titiknya kurang lebih lah ya. Saya kasih karakter di situ. Itu akan lebih punya story lagi, akan lebih menarik lagi. Entah dia mungkin karakternya apa ya, mungkin Batman atau apa juga nggak apa-apa. Keren juga. Jadi dengan ada karakter ini jadi image-nya semakin kuat. Karena orang akan ngelihat di sini apa ini? Kenapa gitu. Jadi image ini punya ceritanya, ada ceritanya. Nggak cuman bangunan yang di belakangnya ada bulan besar gitu. Tapi which is sudah sangat menarik sekali konsepnya. Satu lagi dari Pasca Rupang yang dikirim ke saya, bagus. Saya kasih lihat. Di sini kalian bisa lihat leading line yang dia sudah pakai di sini. Leading line-nya. Jadi dia pakai leading line-nya untuk bagi, untuk ngarahin ke bangunan utamanya. Lalu dia untuk bagi juga, kira-kira ini bangunan ini dia bagi 3. Kurang lebih. Kalau ini ditampakin depan tuh kira-kira pembaginya juga pas persis di sini. Jadi menarik sekali. Titiknya juga on point sekali karena dia titiknya sudah pas di highlight dari sun-nya, sunbeam-nya persis di sini. Jadi orang pasti kalau melihat gambar ini langsung fokus ke bangunannya. Jadi sudah poinnya sudah pas sekali. Jadi saya tidak nambahin komen macam-macam lagi kalau di sini. Karena sudah bagus sih, kalau menurut saya. Dan ini juga sky-nya walaupun sebesar ini juga is okay. Karena ini juga salah satu ada namanya itu negative space kalau di fotografi, itu juga seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk di majalah-majalah gitu, untuk naruh tulisan atau di foto-foto juga biasanya seperti itu. Which is bagus. Saya nggak ada komen kalau yang ini. Yang terakhir, yang punyanya Stefanus, ini di request tadi siang.
Ini kalau saya pribadi tak masukin rule of third aja. Jadi dia bisa pakai seperti ini. Karena informasi di kanan ini nggak terlalu nggak terlalu necessary, nggak terlalu penting karena cuman pohon sama bangunan sedikit. Jadi saya bisa masukkan di sini. Pakai rule of third. Kurang lebih seperti itu. Jadi fokusnya jadi lebih kuat di bangunannya. Dia orangnya lebih fokus di sini. Kalau memang mau kasih framing, bisa dikeluarin sedikit tanamannya ke sini juga is okay Mas Ian. Tapi aktor utamanya masih persis di sepertiga. Jadi enggak, kalau tadinya sebelumnya di sini, dia cuma ditaruh di tengah. Kalau ini yang tak tarik ke sini juga kurang oke lah. Ini juga bisa. Jadi milih. Ya ini. Ini juga bisa, ya, menarik. Jadi bisa dipilih. Jadi kalau pakai rule of third tuh gampangnya gitu. Jadi lebih kuat. Si aktornya ini lebih, orang langsung ngelihatnya langsung ke bangunan intinya ini. Jadi pesannya langsung sampai kayak gitu. Nah, jadi cuman di crop aja cukup karena ya sudah di rule of third. Kalau kita lihat di lainnya, misalnya kita keluarin. Nah ini kebetulan kalau kita pakai golden ratio dia juga ada di kurang lebih di ujungnya perspektifnya dia, di ujung bangunannya dia. Kalau pakai golden spiral, oh enggak, belum, enggak ada yang kelihatan. Oke, kurang lebih kayak gitu dari kamera, dari komposisi. Mungkin ini baliknya gimana ya? Pak Rey udah ada? Masih ada? Pak Renaldo? Pak Renaldonya mana ini? Lagi ke toilet kali. Ada pertanyaan? Mungkin saya bisa isi pertanyaan dulu. Ini saya lihat-lihat yang atas dulu ya. Ketinggian kamera terhadap lantai harus 1,6, 1,7, jangan terlalu terpatok dengan ukuran lah ya. Kalau kita biasanya gunakan ketinggian sesuai mata manusia itu kalau di scene-nya ada ada orang-orangannya, ada 2D people-nya, kita harus taruh setinggi mata manusia supaya lebih mudah itu aja. Bukan harus sih, cuman lebih mudah natanya orang-orangnya. Karena kalau setinggi mata manusia, kita tinggal tarik setinggi mata aja, semua orang skalanya pasti benar. Berarti mending render digedein baru di crop. Tergantung kalau di render digedein juga berat. Jadi kalau kita biasanya di-adjust di kameranya supaya rendernya nggak buang-buang itu. Cuman kalau sudah
sudah susah merubahnya, ya terakhir kita crop. Kalau memang cuma perlu nge-crop. Rekomendasi penggunaan field of view untuk interior dan eksterior, menghindari distorsi. Tidak ada itu sebenarnya, tidak ada patokan yang jelas untuk distorsi. Cuman memang kalau kita menggunakan lensa di bawah 20 mili, memang kemungkinan distorsinya akan jauh lebih besar. Cuman bukan tidak ada obatnya, tetap ada obatnya. Kalau distorsi itu kelihatan karena ada objek yang dekat sekali dengan kamera. Jadi selama kalau objeknya interior misalnya, objeknya jauh, nggak ada masalah. Dia nggak akan terlihat di distort kok. Oh, ini ada yang render malahan. Mana lagi ya? Pertanyaan. Tool crop dikeluarin dulu ya, sudah dikeluarin tadi. Ciamik Munov ya, memang Munov Ciamik ya. Batman nggak boleh keluar malam ya, betul memang. Masih nggak boleh keluar sekarang. Ya Pasca Rupang nih bagus memang. Tadi angle-angle-nya bagus-bagus. Suka saya. Makanya bisa kelihatan kan, kalau komposisinya bagus, itu hasilnya kemungkinan bagusnya itu besar. Dari komposisinya dulu, karena sudah menceritakan sesuatu dulu. Sudah storytelling-nya sudah bagus dulu. Orang lihatnya udah nyaman dulu. Interior solid white atau solid black. Oh, beda ini, bukan komposisi nanti. Tools di CS buat komposisi tambahan itu plugin bukan. Kalau kita pakai crop itu bisa dikeluarin kok. Ada pilihannya di cropnya itu ada pilihannya kok untuk ngeluarin. Untuk rasio 1:1 apa rule of third masih berlaku? Masih berlaku. Bisa untuk semua rasio. Nggak ada masalah. Composition leading line sama diagonal line itu sama atau beda? Beda. Karena kalau leading line itu nggak harus diagonal juga sih. Kalau diagonal line itu kalau kita gunakan di perspektif susah. Dia mungkin lebih ke apa ya? Seperti shoot mungkin shoot dari atas gitu untuk master plan kota gitu kita bisa gunakan diagonal line baruan. Kalau untuk interior gini susah pakai diagonal line. Kemungkinan malah nggak keluar pasti. Kalau dikeluarin pasti jadi aneh. Kalau objek yang mau ditunjukkan lebih dari satu gimana? Pilih salah satu yang paling kuat dulu. Selain rule of third, leading line, satunya apalagi banyak sih. Ada banyak, ada golden ratio, ada apa? Golden rule, ada diagonal, banyak sekali soalnya. Ketika objek ruang A kita render untuk ngepasin rule of third dengan ukuran beda-beda, berpengaruh ke ukuran aspek rasio. Ya pasti. Jadi nggak ada ukuran aspek rasio yang dewa itu nggak ada. Jadi beda-beda memang. Ukuran gambar yang paling sering favorit digunakan
Kita biasanya paling favorit HD, cuman saya tidak pernah membatasi itu karena kalau kita sudah ngomong ukuran paling favorit itu apa ya? Jadi kita terkotak sendiri. Kalau saya lebih prefer pakai HD untuk start aja. Kalau tidak cocok ya saya ganti. Jadi kalau saya tangkap ada 3 tahap. Pertama, tentukan view yang ingin kita sampaikan. Kedua, menggunakan pola row of third. Ketiga, isi area kosong atau bisa geser tambahan objek jika diperlukan. Ya yang penting sebelum kita ngomong komposisi memang apa yang mau kita tunjukkan dulu. Jadi kita mau komunikasikan apa dulu di situ, baru setelah itu kita ngomong masalah komposisinya. Komposisinya bagus seperti apa. Seperti itu, untuk bisa menunjang dari apa yang mau kita tunjukkan nanti. 3D Max ada toolsnya untuk menampilkan garis-garis ada. Pakai Com Helper itu ada skripnya dia. Ya ini ada bilang pluginnya kemarin di-share. Ada di video YouTube-nya kita juga ada itu. Di-share. Fungsi rule of third untuk pembagian komposisi pengambilan render. Ya, Bang, memang untuk komposisi. Gunanya rule of third memang untuk komposisi. Selain rule of third, apakah ada metode lain? Ada banyak sekali metodenya. Cuman yang paling simpel yang diajarkan hari ini adalah rule of third dan leading line. Supaya simple. Itu paling simple aja. Kalau di 2GS sketsa dulu, nggak buat komposisinya, nggak. Kita langsung di viewport 3D Max-nya. Ada grup Telegram khusus buat meeting ini. Ada, tadi kan sudah di-share ya. Nanti di-share lagi grupnya ya. Ya, nanti saya share. Untuk kamera angle interior dan eksterior, berapa minimal dan maksimal? Nggak ada minimal dan maksimal ya. Jadi tergantung lihatnya kita mau tunjukin apa sih sebenarnya. Bisa, kalau misalnya ruangannya sempit ya kita mau nggak mau pakai lensa yang cukup wide. Tapi tinggal gimana kita ngakalinnya aja supaya nggak kelihatan distorsi gitu aja. Request next bahas tentang depth of field dan teknisnya di kamera di 3D Max. Oke, bisa. Tapi teknisnya mungkin teknis kita nggak bahas di sini ya kalau teknis ya. Karena nggak masuk untuk yang lain. Cuman kalau pengambilan depth of field seperti apa bisa. Nanti bisa kita bikinkan pembahasannya. Rule of third bisa digunakan pada rendering landscape, bisa untuk semuanya. Bahkan kita gambar aja pakai rule of third bisa. Itu memang digunakan tidak untuk rendering sebenarnya, untuk fotografi, untuk painting semua pakai. Oke, habis pertanyaannya habis.